Kalau ke Hokkaido, rasanya kurang lengkap kalau belum mampir ke Otaru. Kota kecil ini terkenal dengan kanalnya yang cantik, bangunan-bangunan klasik yang masih terawat, dan tentu saja makanannya yang enak. Hari ini aku bakal ngajak kalian keliling kota Otaru seharian. Jadi siap-siap ikut jalan-jalan ya, dan menikmati suasana kota yang satu ini. Good morning. Sekarang jam 8:30, kita mau ke Otaru. Kira-kira perjalanan sekitar 1,5 jam. Nah, ini kita sekarang menuju ke stasiun Sabui dulu, lanjut JR Line ya. Guys, ini view dari depan stasiun yang dekat penginapan kita. Keren banget, kelihatan gunung kalau pagi-pagi. Oke, kita naik lift elevator aja. Ini rute Namboku Line. Kita udah sampai di Sapporo Station dan menuju ke JR Line menuju ke Otaru. Ini kita mau beli tiketnya dulu ya. Kalau mau beli JR pas, ini pilih yang ini ya guys. Ada ini ya. 2, 3-nya mana ya? Oh, naik ke atas kan. Nah, kita naik di gate 3. Iya. Oh, ini 950. Oh. Masih kosong. Benar ya, semoga benar ya teman-teman. Bismillah. Padahal berarti kita ini jalan atau naik Jalan. sesuatu? Oke. Mau naik sesuatu? Nggak tahu. Jalan aja. Di sini gitu. Pokoknya di Otaru tuh kita semuanya walkable. Bisa jalan ya. Oke. Tapi kita jalannya gimana ya? Kita nanti tuh yuk berangkat tapi kita berangkat. Iya, kenapa kita lewat sini ya? Kita sosokan tunggu. Ini udah hijaunya udah kedip-kedip. Biar gua nggak ini kan? Nggak ada putih-putih. Nah. Biasanya ini banget vintage. Nah teman-teman, hari ini kita akan menghabiskan 1 hari menjelajahi kota Otaru. Setelah keluar dari Otaru Station, kita akan menemukan jalan, ini nih jalan utama gitu ya teman-teman. Jadi jalannya tuh agak menurun dan ini termasuk jalan utama. Jalan ini bisa menuju ke kanal, namanya Chuodori atau Central Street. Nah, jalan ini menjadi penghubung antara stasiun, kawasan kanal, dan area wisata utama Otaru. Sedikit cerita tentang kota Otaru ya guys. Kota Otaru adalah sebuah kota pelabuhan yang berada sekitar 30 menit dari Sapporo, Hokkaido. Kota kecil ini terkenal dengan kanal bersejarah, bangunan-bangunan bergaya barat, jalanan yang nyaman untuk dijelajahi dengan berjalan kaki. Kotanya tuh romantis banget loh. Dan katanya sih banyak wisatawan yang jatuh cinta nih di kota ini. Selain romantis, menurut aku kotanya tuh nyaman banget. Terus kayaknya cocok banget buat slow living gitu. Enaknya jalan-jalan di kota Otaru ini, kotanya sangat ramah untuk pejalan kaki. Jadi banyak tempat wisata utamanya itu bisa dengan jalan kaki, nggak perlu naik kendaraan gitu. Info sejarah singkat tentang kota Otaru nih guys. Kalau sekarang kita melihat kota Otaru sebagai kota wisata yang cantik dan tenang. Ternyata dulu ceritanya cukup berbeda nih guys. Pada akhir tahun 1800-an, Otaru merupakan salah satu kota paling penting di Hokkaido. Lokasinya yang menghadap Laut Jepang membuat kota ini berkembang menjadi pelabuhan utama untuk perdagangan dan distribusi barang. Saat itu Hokkaido masih dalam tahap pembangunan, sehingga banyak barang, bahan makanan, dan kebutuhan lainnya masuk melalui pelabuhan Otaru sebelum didistribusikan ke berbagai wilayah di Hokkaido.
Karena aktivitas perdagangan yang sangat ramai, maka banyak bank dan perusahaan besar membuka kantor di sini. Bahkan pada masanya, Otaru pernah dijuluki sebagai Wall Street-nya Hokkaido karena menjadi pusat keuangan yang sangat penting. Ternyata di Otaru tuh ada fakta unik lainnya loh. Kalian tahu nggak kalau Otaru itu bukan hanya terkenal karena kanal dan bangunan bersejarahnya. Kota ini juga menjadi lokasi syuting film romantis legendaris Jepang, Love Letter, yang dirilis pada tahun 1995. Berkat film ini, keindahan Otaru dikenal luas hingga ke berbagai negara di Asia. Bahkan sampai sekarang, banyak wisatawan datang ke Otaru untuk melihat langsung tempat-tempat yang muncul dalam film tersebut dan merasakan suasana romantis yang menjadi ciri khas kota ini. Toko-toko kerajinan tangan di Otaru. Lagi agak rame ya? Lagi agak rame nggak? Mau masuk? Es krim melon. Ada toko. Kalau ke Hokkaido, salah satu yang wajib dicoba tentu aja melonnya. Hokkaido memang terkenal dengan melon yang manis, segar, dan punya aroma yang khas. Bahkan banyak yang bilang kualitas melonnya termasuk yang terbaik di Jepang. Gak heran sih karena Hokkaido punya cuaca dan kondisi alam yang cocok banget untuk menghasilkan melon berkualitas tinggi. Itu bagus view-nya. Cantiknya. Sekarang ini kita berada di pertigaan paling terkenal di kawasan Sakaimichi Street. Ada hotel nih guys. Ini dia salah satu spot paling terkenal di Otaru guys. Terus di situ ada Letao. Kalau di Jakarta tuh ada merek Dore ya, by Letao. Kalau di sini mah pasti, kalau di Indonesia tuh yang kita ngeri. Nah ini dia Letao, salah satu toko dessert paling terkenal di Otaru. Tapi aku nggak nyobain guys, karena aku sempat nanya ke karyawannya dan mereka bilang ini tidak halal. Jadi lampu hijaunya pakai titik-titik, jadi kalau titiknya udah sampai paling bawah itu artinya udah mau merah ya guys. Pertigaan jalan dengan bangunan Letao yang ikonik di belakangnya, hampir semua wisatawan yang datang ke Otaru pasti berhenti di sini untuk foto-foto. Salah satu hal yang menarik di Sakaimichi Street adalah banyak bangunan tua yang masih dipertahankan dan digunakan sampai sekarang. Ada yang jadi kafe, toko souvenir, bahkan salon. Jadi sambil jalan-jalan kita bisa melihat bagaimana bangunan bersejarah di Otaru tetap hidup dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakatnya. Inilah yang membuat kawasan ini terasa unik, karena suasana masa lalu dan kehidupan modern bisa berdampingan di satu jalan yang sama. Kita mau cari makan dulu, jadi ada restoran halal di Otaru ini. Sekarang aku lagi jalan menuju Don Buricaya. Jadi Don Buricaya ini salah satu restoran seafood yang cukup populer di Otaru. Karena di sini juga tersedia pilihan menu ramah muslim. Jadi cukup banyak wisatawan muslim yang mampir ke sini saat berkunjung ke Otaru. Restorannya berada di kawasan Sakaimichi. Nggak terlalu jauh dari Otaru Kanal, jadi masih nyaman ditempuh dengan berjalan kaki. Ada jual melon juga. Kanalnya ini. Kanalnya ini berarti nyambung kali ya? Iya. Oh, Oke. oke, kali ya maksudnya. Kanal. Kanal. Ya bahasa kerennya lah. Oke, oke. Sambil jalan sekalian menikmati suasana Otaru yang memang enak banget buat dijelajahi pelan-pelan. Semoga nggak lama lagi kita nyampe ya, karena perut udah lapar banget nih. Di mana titiknya? Ini juga souvenir nih.
Di sepanjang jalan ini banyak banget toko kaca khas Hotaru. Mulai dari gelas, aksesoris, sampai dekorasi rumah yang semuanya dibuat dengan detail yang cantik. Ini kerajinannya asli. Iya. Gitu, gelas. Iya, gelas-gelas. Kalau suka lihat barang-barang estetik, area ini bener-bener bikin betah. Karena hampir setiap toko punya koleksi yang berbeda-beda. Tapi ingat-ingat koper juga ya guys, jangan sampai pulang-pulang dari sini kalian overload. Sini. Ya ampun, kita tuh sampai keterusan loh jalannya. Padahal itu tuh gedungnya tuh di depan jalan, di depan mata kita sendiri. Padahal si Donburi Cahayanya. Tapi ya karena kita ngikutin maps ya, jadi ya udahlah ya, ikutin aja titiknya di mana. Ini kali nggak? Coba kita lihat dari depan. Soalnya titiknya tuh udah sampai, bener ya? Sampai sih. Ini ya, Udah sampai ya. coba lihat. Ini sih, Pi. Udah nyampe ini. Nah ini nih guys, Donburi Cahaya. Bener kok. Ini restoran ramah muslim ya. Donburi Cahaya. Wush. Wah ramai ya. Dan masih dapat tempat. Sama Sep. Ini grilled scallop with butter and soy sauce. Terus kita order ini jagung. Ini grilled corn with butter. Oh, kita nggak ada pesan minum. Mesinnya nanti nganterin ke kita pasti ngambil. Tadi nganterin ke kita scallop apa masnya? Mas ya. Masnya. Mesinnya lagi capek berarti. Baik banget nasi dulu. Nah kalau gitu ya, bisa nasi ya. Nggak bisa buat ini kalau kurang. Udah selesai makan berat di Donburi Cahaya, terus kita lanjut cari jajanan di luar ya guys. Soalnya tadi kita mau makan potato hot ya. Bukan penasaran sih, sebenarnya udah pernah nyobain, cuman pengen lagi. Nyobainnya di mana kemarin? Oh, kalau waktu itu nyobainnya di Tokyo. Tapi owner house tempat aku tinggal. Ayo bisa mas, gitu. Ini ya? Ya. Potato butter. Ichi. Oh gitu. Gimana tidak bisa loh? Tapi kalau dikasih cheese tambah enak ya. Gak sih Pak? Cheese. Oh. Coba lo rasain lo Hokkaido itunya ada perbedaannya nggak dengan potato kita? Potato dieng ada bedaannya nggak? Wah, gue nggak ngerti dah. Udah nyobain. Ya potato kita aja. Potato dieng. Kentang dieng. Sebenarnya sih gue nggak terlalu tahu ya. Maksudnya gue jarang makan kentang. Jarang makan kentang. Jarang makan kentang sebenarnya. Kalau itu sih gue rasa tidak ada yang berbeda. Corn. Nanti kita bisa bikin sendiri tuh di rumah tuh. Enak kan gitu kan? Itu namanya pakai butter ya. Tadi kita udah nyobain potatonya, kentang itu gurih karena dia pakai butter. Tapi enak banget. Ya empuk, gurih. Apalagi kalau ditambahin cheese, aduh, mantap banget. Legit banget rasa kentangnya tuh kayak begitu aja tuh udah keluar creamy-creaminya gitu loh ya. Iya.
Ya, enak banget lah. Jadi sekarang lanjut kita cobain si ubi Hokkaido ya, bukan Hokkaido. Dia ubi merah tapi isinya kuning Dan nggak terlalu legit, jadi mungkin manis tapi nggak legit banget. Iya. Dan dia nggak Benyek. nggak benyek. Kalau kayak ubi cembu kan manis enak, tapi dia lebih benyek. Kalau ini lebih padat ya. Padahal udah kenyang tapi kok enak ya. Semuanya dicobain. Jangan naik kayak berat badan. Nanti kita jalan lagi biar nggak naik berat badan. bukan toilet yang enak, maksudnya membantu. Nah sekarang kita tuh mampir ke Japanese Matcha Sweet, salah satu toko dessert matcha yang cukup terkenal di Otaru. Nggak cuma jual teh, tapi di sini juga ada es krimnya yang terkenal, terus ada juga selai matcha plus red bean. Di sini aku tuh beli es krimnya dan juga selainya. Untuk es krimnya aku beli varian yang rich matcha dan juga hojicha. Sedangkan untuk selainya itu matcha mix red bean. Kalau kalian pencinta matcha wajib cobain nih es krimnya yang rich matcha. Sekarang kita udah sampai di salah satu tempat paling terkenal di Otaru nih guys, yaitu Otaru Music Box Museum. Pas masuk itu suasananya langsung terasa berbeda ya guys. Di dalam toko ini ada ribuan kotak musik dengan berbagai bentuk, ukuran, dan melodi yang berbeda-beda. Mulai dari desain klasik, karakter lucu, hingga model yang elegan untuk dijadikan koleksi atau oleh-oleh. Otaru memang dikenal sebagai kota kotak musik di Jepang. Jadi tempat ini tuh bukan hanya toko biasa, tapi juga sudah menjadi salah satu ikon wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan. Sambil berkeliling, kalian akan mendengar alunan musik dari berbagai kotak musik yang dipajang di setiap sudut. Selain kotak musik, di sini juga dijual berbagai aksesoris, souvenir, dan dekorasi dengan desain yang unik. Jadi memang gak harus belanja kok kalau masuk ke dalam sini. Kalau misalnya kalian punya waktu lebih, kalian juga bisa tuh mencoba memilih kotak musik sesuai selera sendiri. Karena ada banyak pilihan lagu dan bentuk yang bisa disesuaikan, jadi pengalaman belanjanya terasa lebih personal. Bahkan katanya tuh banyak pengunjung yang sengaja datang ke sini untuk mencari hadiah spesial karena kotak musik dari Otaru punya kesan yang romantis gitu. Jadi kalau kalian ada rencana ke Otaru, menurut aku ini bolehlah masukin ke salah satu destinasi kalian. Oke, selesai dari Otaru Music Box Museum, kita lanjut jalan lagi menyusuri Sakaimichi Street. Jujur, salah satu hal yang paling aku suka di Otaru itu justru jalan kakinya loh guys. Karena sepanjang jalan selalu ada aja yang menarik buat dilihat. Ditambah udara yang bersih, jalanan juga yang rapi, jadi kan kayak enak banget gitu ya jalan-jalan di sini. Di kanan kiri tuh banyak toko souvenir, toko makanan, toko kaca khas Otaru, sampai bangunan-bangunan tua yang masih terawat dengan baik. Jadi walaupun cuma jalan santai, tapi nggak bakal bosen deh. Terus kadang-kadang juga tercium aroma kue dan cemilan dari toko-toko di sepanjang jalan. Ini nih yang gawat, bikin pengen mampir terus. Ada Otaru Cafe Hello Kitty. Oh itu. Oh iya, Otaru Kanal ke kiri ya. Itu siapa? Oh, sana. Sana. Balik berarti kan? Iya. Mau lewat sini apa gimana? Katanya mau beli itu sirih-sirih. Apa? Oh, jadi lo nggak beli itu yang tadi itu. Dia masih mau lanjut guys. Beli fried chicken. Iya, wangi banget. Udah ya. Semoga nggak antri ntar ya. Bener banget. Kalau antri gimana, Ri? Lu ngantri kan? Tetap dia kayak mau tetap udah dedikasi. Kasih lah waktu dikit, tolong. Waktu lu udah banyak. Tolong lah. 5 putaran ya. Itu udah 5 putaran tuh juga udah banyak.